contoh informasi pelaporan tentang lingkungan apa yang perusahaan dapat disclose. Jadi informasi ini akan sangat berguna bagi para issuer dalam membantu mereka informasi apa yang dapat mereka disclose yang relevan terhadap industri mereka. Nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi mengenai IFRS S2 ini. Jadi ini contoh bagaimana struktur IFRS S2 ini dibuat dan bisa digunakan oleh perusahaan. Jadi kalau kita akses situs SSB ini, kita bisa lihat hal ini berbeda dengan standar akuntansi konvensional, di mana kalau kita mau cari standar akuntansi, hal yang pertama tampilkan itu pasti topiknya kan. Misalnya accounting for cash, for example. Akun-akun keuangan apa saja yang relevan. Accounting for leasing, for example. Jadi yang menjadi fokus itu transaksinya. Tapi untuk IFRS S2 ini, hal pertama yang ditampilkan itu industri apa yang bisa, industri apa di mana standar ini bisa relevan atau diaplikasikan. Jadi kita bisa pilih, saya contoh, industri apparel, accessories, dan footwear. Dan kalau kita menilik lebih lanjut, setelah kita memilih informasi industri yang relevan tersebut, maka topik disclosure tentang environment apa yang relevan di industri tersebut. Di sini kita bisa lihat sebagai contoh management of chemicals, sistem measurement apa yang direkomendasikan untuk dipakai, kemudian di mana sebaiknya informasi ditampilkan di seksi mana, misalnya discussion analysis. Dalam hal ini bisa diasumsikan discussion ini merupakan informasi yang kualitatif. Dan di sini juga ada contoh tidak hanya informasi kualitatif, namun informasi kuantitatif terkait environmental disclosure apa yang bisa ditampilkan oleh issuer. Jadi pemaparan ini dalam hal presentasi dari standar mereka. Oke, itu standar yang pertama IFRS S2, S1, S2 yang paling recent, paling terbaru. Yang berikutnya mungkin teman-teman pernah lihat juga standar yang kedua ini TCFD, Task Force for Climate Related Financial Disclosure. Ini merupakan standar yang diterbitkan sejak 2015, jadi sebelum IFRS S1, S2. Dan yang menjadi karakteristik unik dari TCFD ini, mereka fokus tentang informasi terkait environmental disclosure, mana yang relevan terhadap decision making investors. Jadi fokus mereka itu, mereka melihat disclosure atau pengungkapan lingkungan ini harus dikaitkan dengan kebutuhan investor, yang dimana ini investor pasti memiliki kepentingan bagi mereka interest bagi perusahaan untuk memberikan return yang memadai. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, supaya perusahaan tetap memprioritaskan return, maka dalam framework disclosure mereka itu hal yang difokuskan itu adalah strategi dan risk management. Di mana dua konsep ini menjadi hal yang unik, yang menjadi titik prioritas dari TCFD dibandingkan standar disclosure yang lain. Dan kalau kita melihat trennya, ini berdasarkan data per 2020, lumayan tersebar. Jadi perusahaan-perusahaan yang menerapkan TCFD tidak hanya terfokus di satu atau dua region, banyak perusahaan dari Eropa, Asia maupun North America yang adopsi standar ini. Dan kita bisa melihat di
di bagian coba saya pointer, oke. Yang kanan atas trennya juga semakin meningkat. Namun hal yang menarik, kita bisa highlight di sektor industri mana yang paling banyak menerapkan standar TCFD ini. Kita bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan di sektor finansial, jadi banking, asuransi, merupakan contoh perusahaan yang paling fokus dalam penerapan TCFD dibandingkan industri yang lain. Oke, ini merupakan evidence dari Jepang bahwa trennya juga meningkat di sana. Kemudian konsep lain lagi yang menjadi fokus dari banyak standar pelaporan berkelanjutan adalah materiality. Jadi mungkin teman-teman yang di sini sudah paham betul bahwa konsep material ini merupakan konsep yang sangat penting di financial reporting, dan konsep ini juga bisa diaplikasikan di sustainable reporting. Jadi informasi apa yang dianggap relevan bagi stakeholders, dalam hal ini investors. Kita bisa melihat contoh dalam pelaporan keuangan berkelanjutan konvensional, setiap perusahaan biasanya mendefinisikan materiality di sustainable report mereka. Dan biasanya mereka juga menampilkan diagram ini. Jadi materiality matrix ini banyak ditampilkan untuk mengukur bagaimana tingkat keselarasan antara relevansi isu ESG dari segi issuer perusahaan, misalnya Ford, dengan stakeholders. Jadi ini merupakan contoh visual bagaimana konsep materiality itu dapat diaplikasikan di konteks sustainability reporting. Dan kita bisa melihat bahwa konsep materiality ini sudah menjadi bagian yang paling juga bagian pokok atau bagian tak terpisahkan dari sustainability reporting. Jadi hampir semua perusahaan yang disclose integrated report melaporkan materiality mereka. Tetapi kalau kita melihat lebih detail, tipe materiality yang dilaporkan perusahaan itu tidak semuanya memiliki tingkat kepentingan yang sama. Jadi ada isu tertentu yang lebih diprioritaskan dibandingkan isu lainnya. Sebagai contoh, isu tentang ESG, sosial, dan isu tentang manajemen dan impact-nya terhadap bisnis, itu lebih banyak dilaporkan dibandingkan tentang isu atau informasi tentang resiko atau opportunities. Nah, ini bisa menjadi contoh bahwa masih ada gap dalam pelaporan materiality di sustainability reporting. Oke. Nah, kemudian yang tak lupa juga konsep double materiality. Jadi tidak hanya membahas bagaimana relevansi sebuah isu ESG terhadap perusahaan, tetapi bagaimana impact-nya terhadap Recording in progress. financial reporting, sebagian besar assurance terhadap ESG atau standard reporting itu masih di konteks limited assurance. Mungkin teman-teman masih ingat bahwa limited assurance dalam hal ini tingkat engagement-nya itu tidak berada pada level audit yang biasanya level assurance yang high. Jadi tingkat assurance yang diberikan oleh review report yang biasa dilampirkan di standard report itu masih di tingkat yang menengah.
Oke. Jadi hal ini juga harus menjadi pertimbangan bagi para pembaca dari sustainability reporting. Nah, bagaimana dengan standar-standar yang mengatur dengan assurance terhadap sustainability information itu sendiri? Jadi ada dua standar yang umumnya dipakai. Yang pertama, standar yang terbitkan ISB. Jadi ini merupakan standar yang sama yang dipakai untuk ISB ini juga menerbitkan standar yang dipakai untuk audit financial reporting. Jadi standar relevan ini adalah SI 3000 karena dia mencakup audit assurance engagement di luar audit, di mana konteks review dari sustainability information ini masuk ke lingkup standar ini. Nah, kemudian standar yang kedua, ini adalah AA1000, dan beberapa perusahaan juga yang mungkin kurang terlalu suka dengan standar sebelumnya yang lebih fokus atau sangat dekat dengan sistem standar review untuk pelaporan keuangan. Yang standar yang kedua ini, AA1000, itu lebih fokus ke bagian ke consulting side. Jadi sistem prioritasnya bukan pada assurance, tapi lebih ke consulting, value apa yang dapat mereka berikan kepada issuer. Oke. Oke. Kemudian kalau kita lihat secara garis besar, bagaimana perkembangan dari transisi dari sistem pelaporan keberlanjutan yang selama ini masih voluntary, bagaimana kita bisa melihat bahwa kedepannya itu akan transisi ke mandatory. Ini merupakan grafik yang dari Morgan Stanley, bahwa di banyak jurisdiksi di seluruh dunia, terutama kita bisa lihat di sini, tabel ini bagi di EU, sebagian besar dari standar atau regulasi mereka itu sudah mewajibkan perusahaan-perusahaan publik mereka untuk melaporkan informasi keberlanjutan dari perusahaan mereka. Dan sebagian besar standar ini, nanti kita bisa bahas salah satu dari mereka, yaitu namanya CSRD, itu sudah diaplikasikan tahun fiskal ini. Jadi dalam beberapa tahun ke depan, kita akan bisa melihat akan semakin banyak bukti atau penelitian empiris yang mengangkat isu tersebut. Nah, transisi ini juga kita bisa lihat di beberapa jurisdiksi yang financial marketnya kuat seperti Hong Kong, Taiwan, dan UK. Dan kita bisa akan simpulkan bahwa tren ini lambat laun akan juga tersebar di jurisdiksi lain, terutama di ASEAN juga. Oke, ini saya akan secara bahas sekilas saja bagaimana apa timeline dari penerapan SFRD ini di European Union. Jadi Sustainable Finance Disclosure Regulation ini sudah efektif sejak 2023. Dan yang kedua, yang CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Jadi standar ini mewajibkan perusahaan-perusahaan EU yang memenuhi semua standar ini untuk melaporkan sustainability reporting dan mengintegrasikannya dengan sistem pelaporan keuangan mereka. Kalau kita bisa lihat dari kriteria ini, kemungkinan standar ini masih terbatas pada perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan multinasional, dilihat dari kriteria minimal aplikasi CSRD ini. Oke. Akan tetapi kita tidak bisa menghilangkan kemungkinan bahwa peraturan ini bisa jadi akan semakin diekspansi jika penerapan dari CSRD ini di dalam konteks perusahaan-perusahaan besar, terutama public listed company di EU itu berjalan dengan lancar. Kemudian di United States, hal yang menjadi kendala dalam ESG reporting di United States itu adalah regulasi yang berbeda antara federal dengan state. Memang kita bisa tahu bahwa state regulations itu dalam hal reporting masih
menjadi banyak bisa menjadi panduan dari beberapa perusahaan dalam hal pelaporan keuangan mereka. Kita bisa melihat di level federal, setidaknya di tahun 2022 SEC sudah mulai menyadari pentingnya isu ini, jadi mereka sudah membuat studi pilot study mengenai consideration pengikutsertaan informasi climate related information dalam Form 10K. Jadi Form 10K ini merupakan form standar pelaporan keuangan yang semua perusahaan publik harus submit ke SEC setiap tahunnya. Jadi ada kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan kita bisa melihat bahwa informasi ESG ini terutama bagian environment, mereka fokusnya masih di climate related information, akan tersedia di Form 10K. Ini adalah timeline bagaimana terutama dalam hal pelaporan yang paling basic adalah GHG emissions. Perusahaan-perusahaan Amerika sudah, terutama yang large accelerated filer, itu sudah harus melaporkannya di fiscal year tahun 2023. Oke, jadi mungkin data ini sudah tersedia sejak tahun fiscal year kemarin 2024. Dalam hal assurance, kita bisa melihat bahwa di US sendiri kewajiban assurance juga sudah diwajibkan, terutama dalam konteks informasi pelaporan GHG emission Scope 1 dan Scope 2. Oke, jadi ini merupakan hal yang tren yang menarik untuk disimak. Bagaimana dalam konteks Amerika, mereka mewajibkan perusahaan yang terdaftar di bursa efek mereka, itu setidaknya mereka mewajibkan pelaporan Scope 2 GHG disertai dengan or limited level. Oke. Berikutnya ini akan saya sampaikan informasi terkait dengan sustainable financing yang Pak Fuad juga tadi sampaikan depannya di awal-awal, bahwa demand terhadap sustainable reporting ini tidak hanya datang dari sisi accounting, namun dari finance juga. Jadi ini saya mau share, ini ada report menarik yang di-issue dari WWF Singapore yang mengukur sustainable banking assessment untuk di dalam konteks kawasan ASEAN ini. Jadi kita bisa melihat bahwa performa ES, Environment and Science, di ranah banking itu sudah akan semakin meningkat ke depannya. Jadi kita bisa melihat di sini ada Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan average. Jadi Jepang, Korea itu dipakai sebagai benchmark, sebagai kawasan di Asia Timur yang stock marketnya lumayan developed. Kita bisa lihat bahwa yang paling tinggi itu ya Singapura. Dan secara tren kita bisa melihat bahwa performa integrasi informasi environment dan sosial di dalam industri finance itu sendiri akan semakin penting ke depannya. Jadi teman-teman yang juga tertarik di bidang finance mengignore development and social information di dalam finance, dalam topik finance. Oke. Saya akan mengakhiri slide saya dalam kurang lebih 5 menit. Oke. Kemudian tren ke depan apa saja yang bisa kita expect dalam hal sustainable reporting ini? Jadi ada beberapa perspektif yang nanti bisa saya share. Oke, yang pertama, poin 3 itu yang paling clear, convergence of sustainable reporting standard. Jadi kalau kita lihat 5 tahun lalu, ada sangat banyak, ada
mungkin tidak bisa bilang sama. Ada banyak sustainable reporting standards yang perusahaan bisa voluntarily adopt. Akan tapi kalau kita melihat tren ke depannya, jumlah standar ini akan semakin berkurang karena pihak-pihak yang mengisu sustainable reporting standards ini itu mereka akan melakukan konsolidasi untuk survive ke depannya. Karena kita bisa melihat bahwa salah satu yang terbesar itu SSB, karena di bawah SSB ini dari bawah IFRS Foundation memiliki legitimasi yang sangat tinggi karena mereka juga membawahi IFRS itu untuk bersaing dengan standar sustainable reporting diterbitkan oleh SSB, mereka harus melakukan konsolidasi. Jadi kedepannya kita akan melihat bahwa jumlah standar sustainable reporting yang bisa diadopsi perusahaan itu akan semakin berkurang karena adanya konsolidasi. Oke. Nah, namun hal yang menarik, ini saya ambil report dari FactSet mengenai frekuensi perusahaan yang men-cite ESG dalam earnings call mereka. Kalau kita tarik data sejak tahun 2021 sampai 2002, itu merupakan puncak di mana concern ESG ini sangat penting. Tapi kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir ini, sudah ada semacam reversing atau tren yang berkembalikan. Jadi, mention of ESG di earnings call perusahaan SP500 itu semakin berkurang. Jadi, mungkin ada beberapa tekanan atau pushback dari beberapa stakeholders akan the popularity of push of the ESG agenda. Jadi mungkin kita bisa kaitkan berkurangnya mention ESG dalam earnings call ini karena beberapa situasi politik terutama di Amerika itu bisa berkaitan atau berpengaruh terhadap tren ESG ke depannya. Oke. Kemudian kalau kita bisa summarize tren-tren ke depannya sampai 2030, kita bisa melihat kesimpulannya bahwa tren sustainable reporting ini tidak hanya sementara, tetapi ini merupakan tren yang pada akhirnya akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari ranah keilmuan akuntansi secara keseluruhan. Jadi mungkin sekarang sustainability reporting hanya mungkin diajarkan satu kelas ya di sebagian besar universitas atau business school. Dengan perkembangan sustainability reporting yang semakin detail ke depannya, mungkin tidak akan heran kalau ke depannya nanti ada topik misalnya audit for sustainability report. Itu kemungkinan isu tersebut akan menjadi hal yang penting. Oke. Jadi begitu kesimpulan bisa saya share dari grafik ini. Oke. Mungkin sebelum saya tutup, saya mau share mengenai salah satu research work saya yang paling terbaru tentang IFRS S2 ini. Jadi saya ada working paper yang sekarang masih saya kerjakan. Jadi dalam penelitian ini saya mencoba mengukur bagaimana kinerja sustainability disclosure dalam hal ini environmental disclosure perusahaan Jepang. Jadi saya hanya mengambil sampel perusahaan Jepang. Saya menggunakan standar IFRS S2 climate guidance yang dikeluarkan IFRS 2. Jadi saya mencoba mengukur bagaimana tingkat keberagaman atau conformance atau matching perusahaan environmental disclosure perusahaan Jepang itu mempengaruhi beberapa faktor atau kriteria atau karakteristik perusahaan dan determinannya. Jadi I'm looking forward to share the result of this research once hopefully it's published in near future. Oke, jadi saya tutup dulu sesi dari saya. Terima kasih atas perhatian.
Terima kasih sekali kepada Bapak Friendly atas pemaparan materi yang sangat insightful sekali. Nah, mungkin partisipan bisa memberikan applause secara virtual ya di Zoom ini. Pemaparan materinya sangat insightful sekali ya. Tadi kita sudah menyimak bersama ada banyak sekali isu-isu terkini terkait sustainability accounting. Mulai dari tadi sudah diperkenalkan juga terkait landscape sustainability reporting, kemudian ada banyak sekali standar framework di masing-masing regional juga memiliki standar masing-masing, ada regulasinya masing-masing. Kemudian juga ada topik-topik terkini terkait sustainability assurance, ada materiality juga, ada istilah baru double materiality dan lain sebagainya. Yang saya kira materi-materi ini tidak hanya membuka perspektif kita saja terkait sustainability accounting dan contemporary issue saat ini, tetapi harapannya juga bisa menjadi ide yang berharga ya untuk kita semua. Ide-ide ini dari contemporary issue di sustainability accounting kita bisa pakai untuk penulisan paper dan mungkin juga untuk sesama rekan mahasiswa untuk ide tugas akhir, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Nah, pasti dari rekan-rekan semua sudah ada beberapa pertanyaan ya. Namun untuk saat ini mohon ditahan dulu pertanyaannya karena nanti kita akan ada sesi khusus interaktif antara partisipan dan pemateri. Nah, sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Friendly atas pemaparan materinya. Nah, selanjutnya kita akan menyimak pemaparan yang kedua dari pemateri kita yang kedua yang tak kalah luar biasanya karena beliau ini adalah dosen kita ya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Nah, Bapak Dr. Richard Jatuwinardi, PhD. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan Bapak Richard dulu ya. Bapak Richard Jatuwinardi, PhD. Atau di kampus kita memanggil beliau ini dengan Bapak Riri gitu ya. Bapak Riri adalah dosen di Departemen Akuntansi FEB UGM yang beliau menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, lalu melanjutkan program master dan juga PhD di Inggris untuk masternya dari Universitas Sheffield Hallam University dan juga PhD dari University of Glasgow. Yang keduanya sama-sama di UK. Nah, sesuai yang disampaikan Pak Fuad sebelumnya, Pak Riri juga menjadi salah satu tim teaching dari mata kuliah akuntansi keberlanjutan di program studi Magister Science Akuntansi FEB UGM. Jadi nanti silakan teman-teman yang belum mengambil mata kuliah konsentrasi semester ini dan baru mengambil mata kuliah konsentrasi semester depan, nanti bisa menyimak pemaparan dari Pak Riri. Dan juga bagi teman-teman yang belum bergabung di program MSA, nah ini bisa menjadi overview ya untuk pertimbangan teman-teman bisa melanjutkan program studi di MSA karena di prodi MSA ada konsentrasi sustainability accounting. Nah, sebagai pengantar, jika Bapak Dr. Friendly sebelumnya telah mengenalkan kepada kita terkait isu-isu terkini dalam akuntansi keberlanjutan, maka Pak Riri selanjutnya akan membahas yang tak kalah menarik, yaitu mengenai learning approach atau pendekatan pembelajaran dalam sustainability accounting. Nah, tentunya topik ini sangat menarik ya, bukan hanya bagi pengajar atau peneliti yang ingin memperkaya metode pembelajaran dan risetnya agar relevan dengan tantangan keberlanjutan saat ini, tetapi juga relevan bagi kami sesama mahasiswa ya, kita semua sebagai mahasiswa yang akan mungkin mempertimbangkan nanti apakah mata kuliah konsentrasinya akan mengambil sustainability accounting atau seperti apa. Nah, baiklah tanpa berlama-lama, mari kita sambut untuk pemaparan materi selanjutnya kepada Bapak Richard Jatuwinardi, PhD, untuk pemaparan materi sekitar 35 menit, Baik, dipersilakan. terima kasih Mbak Dewi. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang telah hadir di webinar ini. Sungguh sangat terhormat ya bisa bersama rekan saya Pak Fendi. Ini kami dulu satu angkatan, juga pernah satu tim lomba akuntansi, ya mewakili PBGM di UI, ya Pak Fendi. Jadi sekarang sudah apa namanya berkarir ya di luar negeri ya di Jepang gitu. Baik, eh, saya akan meluruskan apa yang telah disampaikan oleh Pak Fendi, tapi kami ini agak beda ya. Kalau beliau lebih ke apa current trend terkait dengan isu di sustainability reporting, saya lebih ke mungkin refleksi ya tentang pengalaman mengajar untuk mata kuliah sustainability accounting. Baik, izin saya untuk berbagi layar. Ya, saya mencoba untuk membahas terkait dengan learning approach. Jadi ini adalah suatu pemikiran saya untuk bagaimana kemudian mendesain mata kuliah. Tentunya ini hal yang baru ya bagi kami karena mata kuliah ini sebenarnya mungkin belum menjadi mata kuliah yang apa full fledged ya mata kuliah tersendiri.
kemudian sekarang berkembang menjadi konsentrasi. Jadi ada banyak perubahan yang awalnya itu pilihan, sekarang jadi wajib, ditambah ada materi lain yang kemudian menjadi pelengkap ya, supaya bisa mencapai learning outcomes yang diharapkan oleh program OSK. Tentunya kita bicara learning ya, di sini ada beberapa agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan mungkin perkenalan ya, sedikit ya, introduksi dan juga perkembangan tentang pembelajaran ya di perguruan tinggi untuk sustainable accounting. Terus saya juga kaitkan tadi Pak Fuad menyampaikan terkait dengan job skills ya, kompetensi apa yang sih yang diperlukan, yang sekarang berkembang, dan mungkin juga ada karir-karir baru yang muncul ya, emerging jobs positions yang kemudian berhubungan dengan sustainability accounting. Terus saya masuk ke learning ya, apa itu pembelajaran, kenapa ini kemudian mendasari tentang opsi-opsi yang bisa diambil oleh pengajar dan mereka yang kemudian ingin tertarik belajar ya, sebagai peserta didik ya, ingin mempelajari apa sih yang bisa dilakukan oleh mereka. Kita masuk ke teaching aspek ya, ini semacam apa sih yang bisa kita ambil dan pertimbangan apa yang kemudian harus dipikirkan sebelum memilih ya beberapa pendekatan ini. Saya akan tutup dengan conclusion ya, suatu mungkin call for action terkait dengan pembelajaran sustainability accounting. Baik, tentunya kita tahu bahwa learning journey itu adalah suatu yang mungkin sangat personalized ya. Tiap orang akan berbeda-beda. Pengajar pun juga perlu melihat mereka mengajar juga sebagai suatu proses pembelajaran. Kita tidak bisa melakukan hal yang sama di semester yang berbeda ya. Mesti ada perkembangan update materi, terus juga evaluasi cara mendelivery kelas ya, terus evaluasi masukan dari mahasiswa juga perlu dipertimbangkan. Idealnya demikian mestinya. Jadi kita bisa melihat bahwa apakah learning objektif yang telah kita tetapkan itu akan tercapai dengan cara kita mengajar. Dan kita melihat tadi Pak Fuad juga menyampaikan di awal ada perkembangan ya terkait demand tenaga-tenaga expert atau mungkin mereka yang punya kompetensi skill di bidang stable accounting, tapi supply-nya itu masih minimum. Terlihat dari ini saya cari ya penelitian survei lakukan oleh Wijaya dan Putri bahwa untuk level S1 itu masih minimal, masih sedikit ya, apalagi kalau S2 ya kita bisa melihat lebih sedikit lagi. Mungkin yang sudah menerapkan mata kuliah itu ada ya berapa, tapi yang sudah mencoba untuk memberikan konsentrasi lebih sedikit lagi, saya kira ya. Nah, dilihat di sini bahwa untuk State University itu ada 12% yang telah menerapkan sustainability course dan 88% itu yang belum ya menerapkan sustainability course. Nah, untuk yang uh, kampus swasta lebih tinggi ya, mereka 25% dan yang belum itu 76%. Nah, juga terlihat ada perbedaan bahwa di kampus negeri itu mereka cenderung fokus pada financial ini ya, aspek financial reporting ya, sustainability accounting. Tapi di kampus swasta itu lebih diverse ya, mereka melihat lebih adaptif dengan isu ESG, terus juga SDGs, integrasinya lebih banyak ya, tidak hanya fokus pada aspek pelaporan gitu. Nah, saya kira ini terus berkembang dan dengan adanya kebutuhan yang tinggi atas tenaga sustainable accounting, saya yakin saat ini akan makin banyak kampus-kampus yang tertarik untuk mengintegrasikan sustainability dalam kurikulum mereka. Nah, tentu kita sepakat bahwa ya ini Cho dan Costa ya mereka berargumen bahwa kampus itu punya peran yang besar ya untuk memberikan ya nilai tambah bagi lulusannya supaya mereka punya skill set yang berhubungan dengan sustainability accounting gitu. Harapannya juga bisa menjadikan mereka punya peran transformatif ya. Nah, mereka mengatakan perlu nih kampus-kampus untuk improve kurikulum mereka ya dengan pertimbangkan, nah ini menarik, ecological system ya, business ethics dan values. Jadi ada satu semacam perdebatan ya, apakah kita hanya ingin fokus pada financial reporting ya, di reporting aspek pelaporan disclosure, atau kita juga ingin memasukkan aspek yang lebih luas lagi terkait dengan mungkin social and environmental accounting. Jadi jangan hanya bicara prepare assurer, tapi juga mereka yang menjadi bagian dari stakeholders, misalkan masyarakat ya atau masyarakat di sekitar perusahaan, NGO, banyak hal yang saya yakin bisa dimasukkan dalam aspek social and environmental accounting.
Jadi lebih inklusif dan tentunya pengajarannya bisa lebih konstruksionis ya, sehingga mereka bisa kemudian melihat ternyata lingkungan itu tidak hanya di kacamata perusahaan yang akhirnya lari ke bottom line ya, tapi harapannya adalah greater goods ya, bisa meningkatkan lah nilai tidak hanya dari perusahaan tapi juga stakeholders. Itulah kenapa alasan di MSI itu menggunakan nama social intelligence accounting. Tentunya ada bagian ya pembahasan terkait dengan sustainability assurance dan juga reporting. Kami juga membahas terkait dengan water accounting, terkait dengan climate change ya. Bahkan ada juga topik yang berhubungan dengan accounting for extinctions itu. Nah, ini satu pendekatan yang saya yakin bisa nanti dilihat ya, apakah kampus-kampus akan hanya fokus di satu area sustainability accounting, tapi atau juga akan masukkan ke yang lebih luas lagi. Nah, kita bicara terkait dengan kompetensi. Pastinya kebutuhan di masa depan itu akan berhubungan dengan apa sih kompetensi yang diperlukan ya. Terlepas dari mereka bekerja sebagai assurer ya atau preparer ya. Di sini kajian yang dilakukan oleh ISCA ya, ini dari Singapura, Accounting Professions, mereka mengatakan kompetensi untuk sustainability accounting ada berapa. Yang pertama adalah system thinking, ya. Jadi harapannya lulusan itu bisa kemudian menerapkan suatu pengetahuan yang saling terhubung ya, antara risiko, terus juga apa solusinya, bagaimana kemudian matriks yang bisa digunakan untuk mengukur aspek kelanjutan, dan juga aspek yang lebih luas lagi. Terus yang berikutnya adalah interpersonal skills, berarti bisa mengkomodisikan ya pada users misalkan ya, pada manajemen misalkan terkait dengan input dan juga matriks kelanjutan yang dipergunakan, dan juga critical thinking serta problem solving ya. Harapannya kita bisa mengkuantifikasi, terus juga mentransaksikan data non keuangan serta risiko-risiko yang berkaitan dengan lingkungan ke dalam data di laporan keuangan misalnya. Terus juga harapan bisa adaptability dan juga flexibility ya, terus berkembang standar, mereka mau mempelajari standar yang baru, terus regulasi pengungkapan yang baru misalkan, dan yang terakhir lah terkait dengan technological capability ya. Jadi harapan mereka bisa kemudian menganalisis ya large data set ya, lebih mengenali ketika mereka berhubungan dengan suatu matrix yang sebelumnya belum mereka dengar ya, yang berhubungan dengan misalkan carbon footprint ya, atau yang berhubungan dengan penggunaan air, water usage dan sebagainya gitu. Dan nampaknya perlu strategi untuk pengajaran sustainability accounting yang harapannya dimulai dari suatu integrasi ya, aspek keberlanjutan ya, bagian dari kurikulum ya. Tidak hanya add-on ya, tapi juga selain ada mata kuliah khusus juga diajarkan di sela-sela ya, atau mungkin dimasukkan dalam mata kuliah lain gitu. Terus yang berikutnya mereka juga mengatakan perlunya tidak hanya pendekatan tradisional ya, lecturing, tapi juga ada project based, ada case based, ada bahkan ada experimental learning ya, juga experiential learning gitu. Ya, harapannya tidak hanya tahu standar ya, tapi juga tahu permasalahan, challenge ya, apa yang dihadapi oleh perusahaan misalkan dalam menerapkan suatu standar. Hal seperti ini nampaknya tidak akan bisa tercover kalau kita menggunakan pendekatan tradisional. Dan yang lainnya, mereka juga menyarankan adanya kombinasi antara formal, non-formal, serta informal learning ya. Harapannya bisa mendapatkan semacam holistic learning gitu. Jadi ada di kurikulum, ada di ekstra kurikulum juga. Ya mungkin di sini ada kalau di FEB itu ada suatu grup ya untuk kompetisi business case ya. Nah, itu kan bisa di dalamnya membahas terkait dengan permasalahan keberlanjutan gitu. Informal juga bisa via internship misalkan. Ini juga menarik. Baik, kalau kita lihat ada 5 ya kelompok besar kompetensi yang relevan dengan keberlanjutan. Yang pertama tadi ya, system thinking untuk bisa memahami kompleks sistem dan keterhubungan antar sistem tersebut. Terus juga normative competence, ini untuk bisa mengevaluasi ya isu-isu keberlanjutan lewat value driven lens ya, ini aspek etika dalamnya. Terus strategic competence ini harapannya mereka bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kelanjutan ya, dan bisa engage dengan stakeholders. Terus ada anticipatory competence ya untuk future sustainability needs, dan yang terakhir adalah interpersonal competence. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin cukup berbeda ya dengan
kebutuhan-kebutuhan untuk kompetensi di akuntansi yang lain, karena yang menarik adalah terkait dengan system thinking ya. Jadi kita bisa menghubungkan nih antara non-financial issues dengan financial issues misalkan. Tentunya ada benefit yang menjadi alasan untuk bisa mendorong kampus yang menerapkan pembelajaran kepemilikan. Ini juga saya yakin menjadi pendorong kenapa MSA memiliki ya mata kuliah dan juga konsentrasi ya. Harapannya bisa prepare ya students untuk future challenge dan opportunities ya. Terus bisa ini yang penting ya, build ethical dan moral awareness, juga bisa improve ethical reasoning. Harapannya juga bisa enhance real life learning experience ya, setelah transdisciplinary skills. Saya selalu mengatakan bahwa ini adalah suatu area yang tidak hanya dimiliki akuntansi ya. Bahkan di UGM ya, perihal carbon auditing ya, carbon audit ya, penilai karbon juga itu ada di ranahnya MIPA ya, di bidang eksakta gitu, bukan di bidang akuntansi. Ya. Jadi saya kira ini menarik karena ke depan mungkin assurance itu tidak hanya dari accounting saja gitu ya. Jadi ini transdisciplinary skills. Gitu. Terus perlunya untuk develop knowledge, skills, values, dan dysfunction ya untuk keberlanjutan. Tidak hanya sekedar mereka tahu cara melaporkan, tapi juga harapannya bisa terinternalisasi nih ya supaya mereka bisa mendukung lah ya gerakan hidup untuk support sustainability. Terus yang lainnya lifespan career, karena saya yakin accounting itu bukanlah suatu bidang yang hanya stagnan ya, tapi terus berkembang. Ada semacam kolaborasi dengan perkembangan ya. Kalau kita bicara IT, maka data analytics itu sangat penting. Accounting bisa terlibat di situ. Kalau kita bicara sustainability, maka aspek tadi preparers ya untuk menyiapkan laporan, terus juga untuk audit ya, memberikan assurance, maka akan muncul terus nih peran akuntansi di situ. Jadi saya pikir kita tidak kemudian habis ya karena perkembangan zaman ya, tapi terus bisa berkembang seiring dengan perkembangan zaman tersebut itu. Nah, tadi juga disebut di awal ya Pak Fuad jobs dan skills ya. Ini dengan adanya isu kepemilikan, maka pastinya profesi-profesi yang sebelumnya itu memiliki current skills yang cukup kita kenal ya, seperti finance manager, dia perlu skills accounting standard, misalkan ya, tahu accounting standards, tahu audit compliance, tahu audit frameworks. Maka mereka juga memerlukan additional skills. Ya, misalkan berhubungan dengan capital market dan credits ya, dan juga terkait dengan stability reporting. Belum kalau kita bicara tentang audit, mereka juga perlu additional skills, yaitu compliance, voluntary carbon market misalkan, atau stability report pastinya juga diperlukan oleh mereka. Di sisi lain juga assurance, ya, pastinya mereka diharapkan bisa kemudian terlibat dalam proses penjaminan ya terkait dengan relevansi dan juga kualitas dari informasi yang mereka berikan untuk menghindari greenwashing misalkan ya. Sisi lain mereka juga bisa memberikan semacam konsultansi ya, dan juga memberikan masukan ke perusahaan. Di sini juga sama carbon market dan kredit menjadi satu skills yang diperlukan oleh mereka yang bekerja di bidang assurance. Tax, apalagi kalau kita bicara carbon tax, tentunya memerlukan pemahaman terkait dengan environmental sustainability management, ya, terus GHG measurement dan sebagainya. Baik, selain juga diperlukan additional skills untuk profesi-profesi yang sudah established ya, juga ada new and emerging jobs. Ini misalkan ESG specialist, dia punya key responsibilities ya sini untuk berhubungan dengan sustainability governance ya, terus internal control, policy implementations, risk management yang berhubungan dengan keberlanjutan. Dan tentunya ada critical technical skills dan critical core skills yang diperlukan oleh mereka. Lalu siapa yang bisa menyediakan lulusan ya, atau mungkin mereka-mereka yang siap untuk bekerja dengan skill set yang kompleks ini? Ya, pastinya higher education punya peran situ, dan pembelajaran adalah satu aspek yang bisa kemudian memberikan ya kontribusi pada pemerolehan suatu skill tersebut. Dan learning di sini adalah suatu proses ya, saya lihat bukanlah suatu satu arah one way proses, tapi juga dua arah ya, yang diajar dan juga yang mengajar. Bagi yang diajar, dia juga akan melalui proses emosional dan juga intellectual ya, yang harapannya itu bisa menghasilkan ya modifikasi yang relatif permanen ya tentang cara berpikir,
cara dia itu merasakan, terus dan juga melihat sesuatu hal ya sebagai seorang belajar itu. Jadi bukan hanya kita memberikan pengetahuan knowledge ya, tentu kita bisa memahamkan mereka terkait dengan standar ya keberlitan. Tapi harapannya kita juga bisa mengubah cara mereka berpikir ya tentang bagaimana perusahaan itu bekerja tidak hanya fokus ke bottom line, tapi mereka juga punya tanggung jawab terhadap stakeholders ya. Bagaimana operasi perusahaan itu tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu misalkan ya mata pencaharian warga sekitar. Kita bicara terkait dengan apa namanya industri ya, industri nikel misalkan. Tapi sayangnya misalkan ada kerusakan lingkungan yang kemudian timbul karena industri tersebut. Nah ini kan harus ada semacam pemikiran yang berbeda ya, bahwa tidak hanya fokus ke bisnis, tapi juga fokus ke aspek ekologi atau lingkungan. Dan pastinya learning itu penting untuk suatu proses perubahan ya. Kita mengembangkan knowledge base, kita kenalkan mereka terkait isu lingkungan ya. Selama ini mungkin kita fokus ke laboratori ya, financial reporting, kita bawa mereka ke suatu isu yang lebih besar terkait dengan extinction misalkan ya. Bagaimana accounting bisa membantu untuk membuat ya semacam kuantifikasi hewan apa yang punah misalkan ya, atau orang punah. Bagaimana metrik yang kemudian diperlukan hal tersebut. Nah, ini kan suatu hal yang sangat jauh sekali ya, berbeda dengan apa yang dipelajari dalam mata kuliah akuntansi. Wah, saya pikir ada banyak sekali isu sosial yang bisa kemudian dimasukkan dalam mata kuliah sosial dan accounting. Dan harapannya bisa memberikan mereka suatu akses ke kesempatan yang berbeda ya untuk mengetahui suatu pengetahuan ya. Skill set juga perlu untuk mereka dapatkan. Harapannya mereka bisa stay up to date ya dengan perubahan-perubahan yang ada di dunia pasca mereka selesai kuliah. Gitu. Oke. Nah ini beberapa yang kemudian mungkin bisa kita lihat ya, ada prinsip-prinsip untuk pembelajaran yang ingin saya tekankan adalah yang mungkin pertama ya, bahwa learning is an experience. Gitu. Jadi terjadi itu bukan di ruang kelas saja, tapi di dalam diri mereka sebagai seorang belajar. Maka harapannya desain mata kuliah studi accounting itu tidak hanya berhenti pada pemberian materi di kelas, tapi membuat mereka berpikir bahkan bisa memiliki kesadaran yang lebih ya tentang pentingnya isu lingkungan. Baik, nah sebenarnya kalau kita lihat ICP itu sudah memberikan ya beberapa strategi pembelajaran juga teknik ya yang bisa diambil sebagai suatu pegangan ya untuk melakukan delivery learning objective ya. Pastinya yang kita tahu ada enhanced modified lectures ini traditional lectures, tapi ada active elemen yaitu diskusi, ada kuis, ya ada pemberian contoh gitu. Dan juga questioning and discussion juga satu hal yang sering dilakukan di kelas ya. Writing in class, mereka diminta untuk membuat semacam journals atau 1-minute papers ya, atau kita berikan suatu pertanyaan di platforms, mereka jawab secara langsung ya, ini writing in class. Nah, yang mungkin agak menantang untuk belajar adalah dengan problem based learning case ya, problem based learning dari design ya, group learnings ya, bahkan sampai ke debate dan juga ada teknik visuals dan computer based instructions. Sebenarnya mata kuliah studi accounting ini akan sangat terbantu kalau kita bisa kemudian mengembangkan tidak fokus pada lectures, tapi fokus pada baik itu case based, problem based maupun yang ada di bawah ya, seperti misalkan fieldwork bahkan. Nah, tentunya inilah suatu pemikiran ya bahwa kita bisa melakukan lebih dibandingkan apa yang kita lakukan sekarang ya. Tentunya ada banyak kemudian untuk melakukan delivery ini. Nah, saya akan berikan contoh nanti. Ya, ada banyak tantangan Bapak Ibu ya untuk melakukan pendidikan ya keberlanjutan. Yang pertama pastinya di banyak kampus masih ad hoc sifatnya ya. Sebagai misal masih di elective courses dibandingkan dengan course ya. Terus juga seringkali lack of coherence dan directional aspek ya. Seringkali ya, misalkan kita punya LO tentang keberlanjutan misalkan ya, tapi tidak kemudian diterjemahkan dalam topik-topik di mingguan ya dengan mahasiswa itu. Terus yang lainnya di kita saya pengajar ya, kita tidak punya banyak waktu untuk mendesain kelas, terus juga
support ya buku teks yang mungkin belum banyak sedia ya, ini juga menjadi suatu tantangan. Serta yang terakhir adalah terkait dengan barrier kelembagaan ya, dan juga lack of awareness ya. Di sini membuat integrasi pemerintahan itu menjadi lebih menantang lagi gitu. Ya, dari tadi yang saya tampilkan ya di ACBA ini ada beberapa yang mungkin bisa kita ambil ya. Yang pertama, case study adalah suatu hal yang sangat penting ya untuk bisa bridging antara teori dengan praktek gitu. Terus group work juga, collaborative project, ini juga bisa membantu untuk problem solving, juga interpersonal skills. Terus reward experience ini juga harapannya bisa dimasukkan dalam komponen pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya integrasi ya, suatu involvement ke masyarakat, sebagai itu project ya, sebenarnya bisa memahami praktek di lapangan ya. Mungkin kalau kita bicara IFRS, S1, S2, itu level korporasi akan lebih cocok. Tapi bagaimana, apakah isu pemerintahan itu hanya ada di level korporat, bagaimana yang ada di UMKM ya, small medium enterprise misalnya. Apakah mereka juga tidak bisa kita uh, bicarakan ya dalam suatu lingkup social environmental accounting gitu. Nah, jadi kita bisa melihat ada banyak opsi yang bisa diambil. Tentunya nanti akan saya jelaskan ya bahwa ini adalah sesuatu yang ideal ya, kita bisa memasukkan banyak pendekatan pedagogical dalam suatu perkuliahan ya. Artinya akan sangat tergantung dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Baik, nah saya ingin lihat suatu kajian yang menarik ya dari Aragon Korea di 2017 ya. Mereka ingin melihat tentang pentingnya teaching material ya untuk pembelajaran sustainability di level undergrad dan juga grad postgraduate ya. Pastinya kita lihat textbook itu lebih penting untuk undergrad dibandingkan dengan yang grades ya. Ada case juga, case itu lebih penting untuk yang postgrad kan ya. Videos, database ini penting untuk yang postgrad, simulation and games, papers jelas penting untuk yang di postgrad. Jadi jelas ya bahwa harapannya kalau kita mengajar S1 ya akan lebih banyak teori, konsep, terus mereka dikenalkan sedikit case ya. Video, database mungkin tidak begitu dominan ya. Terus juga papers akan lebih dominan untuk yang postgrad gitu. Nah, tapi ke tingkat kepuasan ya terhadap teaching resource ini nampaknya ya tidak sama dengan tingkat pentingnya ya. Mungkin karena seperti case ya, perlu waktu untuk bisa menyiapkan case uh, yang ideal yang bisa memenuhi tujuan belajar mingguan misalkan ya. Atau video, perlu waktu untuk melakukan delivery, persiapan video ya. Simulation game juga, apalagi kalau kita bicara terkait dengan apps ya, perlu waktu untuk mengembangkan. Nah, jadi ada perbedaan ya antara kebutuhan material untuk yang juniors dan juga untuk yang senior atau yang undergrad dan postgrad. Nah, kita bisa melihat bahwa untuk mendesain suatu kelas kita perlu juga memahami adanya learning process yang terjadi ya. Cobb di sini dia saya ambil dari ide terkait dengan explain learning style teori ya, bahwa ada stage atau tahapan berupa siklus pembelajaran ya. Tentunya dia punya misalkan pengalaman, terus ada refleksi, terus mereka bisa kemudian melakukan abstraksi ya, konseptualisasi, dan nanti bisa melakukan active implementations. Nah, meskipun ada juga yang kemudian tidak melihat sebagai suatu siklus ya, tapi sebagai suatu style gitu. Ya. Nah, jadi ada 4 learning styles yang bisa ditarik dari ide Cobbs ya. Jadi yang pertama adalah concrete experience, di soal belajar dari pengalaman baru, atau dari reflective observations, dia menonton, watching ya. Dia bisa kemudian melihat ya pengalaman ketika melakukan sesuatu bandingkan dengan past experience. Abstract conceptualization thinking ya, dia suka untuk mendengarkan penjelasan, baca buku misalkan ya, atau active experimentation, doing ya, dia menerapkan apa yang mereka pahami dan ingin melihat hasilnya. Nah, ini yang kemudian bisa kita bagi dalam ini ya, Cobb bagi dalam 2 ya aktivitas. Yang pertama adalah perceptions, yang kedua adalah processing. Jadi kita menerima informasi, terus kita merespon secara emosional, terus kita merasakan sesuatu ya.
dan bagaimana kita memproses informasi tersebut gitu. Nah, harapannya kita bisa kemudian mengakomodir eh, 4 learning style tersebut ya, dari diverger, assimilator, converger, dan juga akomodator ya. Oke. Ini kira-kira gambaran matriks yang kemudian bisa dipergunakan ya untuk eh, melihat bahwa setiap mahasiswa ya, setiap diri kita pun juga memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Gitu. Nah, maka ketika kita hanya menggunakan satu jenis pembelajaran, yaitu mungkin teaching ya dengan PowerPoint ya, memang itu akan mudah ya bagi si pengajar ya. Mungkin dari sisi mahasiswa itu akan berbeda respon yang mereka miliki. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok ya. Meskipun kita bisa enforce ya untuk melakukan hal tersebut. Nah, saya akan coba untuk melihat ada beberapa opsi yang bisa diambil. Ini juga bagian dari mungkin refleksi ya bahwa sebenarnya ya untuk mengajarkan topik komunitas itu bisa dengan banyak cara ya. Yang pertama, ini ada satu yaitu games ya. Namanya Celsius Games. Dia suatu namanya board game ya, bisa fisik atau online ya. Ini didesain oleh Carrera et al. Ya dari Brazil. Tuh. Nah, dia harapannya itu bisa mengajak mahasiswa untuk melihat adanya suatu kolaborasi ya atau engagements ya untuk mencapai tujuan target climate change ya 2 degrees ini itu suatu bentuk kolaborasi antara perusahaan ya dengan pemerintah misalnya gitu ya. Dan kita bisa melihat adanya suatu dilema yang dihadapi oleh perusahaan, apakah mereka mau memaksimalkan laba, tapi kemudian juga bisa berdampak bagi lingkungan. Nah, inilah suatu game yang harapannya bisa mensimulasikan tantangan yang kompleks terkait dengan perubahan iklim, ya. Bahwa mahasiswa itu perlu tahu, ya, untuk bisa mencapai, uh, untuk bisa kemudian mencapai ya limit global di bawah 2 derajat, ya. Sebagai misalkan common leaders itu perlu untuk mau ya menyeimbangkan antara maximizing company's value ya dengan collective goals itu ya supaya tadi target ya global terkait dengan emisi itu bisa mencapai tidak mencapai melebihi threshold 2 derajat itu. Di sini ada pemain ya ini lebih dari 1 orang ya mewakili perusahaan ya mereka akan compete untuk create value atau untung ya. Tapi mereka juga harus berkolaborasi untuk mencegah supaya iklim tidak kemudian ini ya temperatur tidak naik 2 derajat itu. Nah ini ada 3 kartu yang mereka miliki. Blue card ini menunjukkan aksi korporasi ya corporate actions yang berhubungan dengan mitigasi and adaptations ya. Terus ada red card ini tindakan yang bisa meningkatkan community value ya. Green card ini adalah public policy yang bisa membantu green economy. Nah, karena ini adalah suatu game bersama ya, kolaborasi. Jadi kondisi untuk menang itu kalau grup bisa keep the global temperature below 2 degrees Celsius. Ya, mungkin agak ini ya abstrak ya. Tapi ini gambaran yang saya dapatkan ya, bisa in person atau online dengan board games. Terus ini sedikit gambaran terkait dengan apa-apa yang ada dalam game tersebut. Ya, ini ada resource reduction value, terus ada carbon companies, terus juga ada business as usual sini, terus ada dice-nya ya. Terus ini adalah gambaran dari termometernya ya. Ini ada target ya. Dia harapannya bisa di bawah 2 derajat ya. Ini 2, sekian. Terus sebelah kanan ada creating value. Nah, mereka kemudian akan memilih ada 3 kartu ya. Apakah mereka mau keep focusing ya, akan fokus pada bottom line ya, atau mereka mau balancing nih antara bottom line dengan inisiatif hijau. Pastinya ada budget di situ ya, anggaran yang harus dikeluarkan. Jadi kalau mereka mencapai puncak dengan value tertinggi, tapi bisa mempertahankan supaya degree itu di bawah 2 derajat ya, maka itu akan jadi pemenang gitu. Nah ini menarik ya, dan tentu sudah ada ya, paper yang bisa dibaca untuk mempelajari hasil dari pendekatan ya pembelajaran itu dan diajarkan di level S1 S2 sangat memungkinkan. Nah, game ini menarik ya untuk menjadi inspirasi. Pastinya inspirasi untuk dipergunakan atau dikembangkan ya. Saya yakin
Bapak Ibu bisa punya ide untuk mengembangkan tim proposal pengajaran sosial dan accounting berbasis game, misalkan ya. Kalau biasanya kan AI ya untuk deteksi fraud. Nah, sekarang mungkin bisa mengembangkan game untuk pembelajaran yang saya yakin akan menarik sekali untuk bisa diterapkan di kelas itu. Dan game ini bisa mendemonstrasikan ya bahwa pilihan ya pemain itu akan kemudian uh, mengalami ya semacam uh, dilema dan juga perlunya ada kolaborasi ya uh, antara keinginan diri ya perusahaan itu dengan kemudian collective actions. Terus players itu harus memutuskan apakah mau build collective effort ya atau mau acting individually. Ini juga bisa ya. Dan yang jadi fokus adalah collaborations ya atau kompetisi. Nah, maka perlu ada balance antara keduanya. Ini juga bisa dijelaskan lewat game ini. Ini juga kemudian mensimulasikan ya real world dilemma ya untuk kemudian yang dihadapi oleh perusahaan ketika mereka memiliki komitmen terlibat dalam climate change. Ini game yang menarik. Oke. Dan berikutnya adalah case study. Case study ini yang saya yakin sering dipergunakan ya di ruang kelas. Harapannya educators ya, pengajar ini bisa mengadopsi suatu pendekatan pembelajaran yang bisa menunjukkan lah ya perlunya perubahan gitu. Dari yang awalnya unsustain jadi sustain misalkan. Ya. Nah, case itu bisa membantu hal tersebut. Ya, kalau case secara teori kan adalah suatu metode ya pengajaran kita tampilkan isu yang signifikan ya terus juga informasi yang diberikan itu cukup lengkap permasalahan yang ditampilkan terus minta mereka untuk menyelesaikan tanpa ada simpulan pasti yang menjadi suatu jawaban ya. Nah, ini saya ada yang open access ini misalkan untuk manajemen accounting environmental management accounting ya terkait dengan material flow cost accounting ini ada satu case study yang bisa diakses publik ya. Menarik. Terus yang berbayar juga ada ya. Ini ada carbon accounting ya dari Hack Paris, Colas Case. Kita perlu mempertimbangkan case tadi ya karena dia provide ya practical aspek ya. Terus menunjukkan kompetensi dari sumber accounting ya beyond pemahaman terkait dengan standar, terus juga konsep, tapi apa sih isu yang ada gitu ya. Dan harapannya kalau tadi kita berharap system thinking, critical thinking, ya komunikasi, maka case ini bisa membantu untuk mencapai tujuan belajar tersebut. Ya, mereka bisa juga punya technical dan juga practical skills, ya, yang diperlukan untuk mereka saat kerja. Nah, ini satu contoh dari hack ya, Paris terkait dengan carbon accounting, bagian dari case yang mereka kembangkan di Harvard Business Case juga available, tapi ini perlu untuk berbayar ya untuk bisa dapat mengakses gitu. Nah, yang lainnya di buku juga ada kalau ingin mengakses cases and exercise in civil accounting ini dari Colestro dan Erika Costas dari Korka, dia juga mereka desain ya suatu buku kumpulan buku dari kasus. Harapannya dengan menerapkan case tadi ini ya kita bisa membawa mahasiswa supaya punya perspektif baru, punya melihat kemampuan mereka untuk membuat perusahaan, terus juga lebih open minded dan juga enhance curiosity serta lebih yakin ya untuk menyampaikan pendapat mereka. Baik, terus yang ketiga adalah video dan podcast. Nah, kalau tadi ada yang lebih suka visual ya learning ya, maka satu opsi yang bisa diambil adalah dengan menggunakan video ya atau juga podcast untuk menjelaskan satu konsep atau menggali insight dari expert misalkan. Nah, ini ada saya ambil beberapa komentar ya dari satu mungkin artikel ya yang menceritakan pengalaman dia untuk menggunakan video dan podcast. Kalau peserta merasa itu menarik ya karena pendek dia bisa kemudian stay motivated, tidak terlalu panjang terus tonton. Ini metode yang baru yang dia bisa kemudian melengkapi pendekatan self learning dia membaca buku ya terus dilengkapi dengan podcast itu membuat dia tertarik gitu dan karena expert yang bicara ya maka akan ada banyak insight yang diperoleh dari banyak industri ya ya video akan sangat
berguna untuk model flip learning ya. Kalau Bapak Ibu ingin lebih banyak mahasiswa untuk aktif, bisa menerapkan model flip learning ya. Atau blended learning juga bisa ya. Podcast akan melengkapi, dan ini satu contoh video yang saya dapatkan ya. Dia ada satu playlist untuk pembelajaran environmental management accounting ya. Ini dari YouTube account-nya Cesar ya. Bisa dilihat ini contohnya. Nah, mungkin